Oke, my friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi ada di ladang apa nih? Resida Ulu Sedeli. Ulu Sadeli di Johor ya. Dan saya sudah berjumpa dengan my friend. My friend ini teman saya maksudnya. Dari mana Pak? Kenalin dulu nama dan asalnya dari mana? Ya, nama saya Pak Muhlisin dari Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mantap. Pak, saya mau nanya nih, Bapak sudah berapa lama tinggal di Malaysia? Alhamdulillah, dulu saya masuk tahun 2017 dan di tahun 2021 ini di bulan di bulan 7 mau 4 tahun. Mau 4 tahun. 4 tahun. Selama 4 tahun bekerja di sini. Ya. Dulu jujur ya Pak ya. Ya. Dulu masuk dari Indonesia ke sini resmi apa tidak? Alhamdulillah, dulu saya masuk di sini 2017 resmi. Resmi. Ceritain dong buat temen-temen nih, mungkin di Indonesia mau bekerja di Malaysia. Caranya untuk bekerja resmi itu dulu Bapak seperti apa stepnya? Buat kawan-kawan yang ada di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat, kalau bisa, kalau masuk ke Malaysia seharusnya melalui PT, melalui jasa yang resmi. Saya mohon kepada kawan-kawan semua, jangan masuk melalui tekong atau lewat belakang. Karena kerugiannya banyak ya Pak ya? Kerugiannya Pertama, banyak. kerja tidak tenang karena tidak dibuatkan permit, Iya. betul kan? Dan juga nanti bahaya juga ya Pak ya, kalau pakai tekong itu kadang suka tenggelam ya Pak ya. Ya, memang betul. Dan juga kerja jadi tidak enak lah, tidak nyaman, dan kekuatan hukumnya tidak ada kontrak kerja, tidak ada insurance, itu juga yang akan rugi kita semua ya Pak. Iya. Oke Pak, suka duka bekerja di ladang, menurut Bapak sukanya apa, dukanya apa? Ya, suka duka itu kan pasti ada kalau kita kerja di ladang seperti ini kan. Di samping juga kerja di ladang ini semua orang bilang itu agak berat sedikit. Tapi alhamdulillah selama ini walaupun kerja berat, di samping gajinya lancar dan semua urusan yang ada di ladang Resida Ulu Sedeli ini tak ada yang terkendala, maupun gaji, cara kerja, daripada bos maupun staf pejabat ladang Resida Ulu Sedeli, semuanya baik-baik betul. Baik ya. Ya. Kalau dukanya kangen sama keluarga atau gimana gitu, ceritain Pak. Kalau dukanya itu memang pasti, yang pertama itu kangen betul sama keluarga, apalagi yang jomblo-jomblo ini. Yang jomblo ini sayang betul sama pacarnya. Terus yang sudah kawin ini tentu kangen sama anak-anaknya dan juga istrinya. Gitu. Bapak sudah menikah ya? Anak ada berapa Pak? Saya sudah menikah, anak saya 2. Anak yang pertama itu alhamdulillah sudah masuk universitas ternama di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Universitas Mataram. Mungkin mau salam buat anaknya. Halo nak, salam dari bapak yang kerja di Johor di ladang Resida Ulu Sedeli. Rajin-rajin kerja ya nak. Bapak akan selalu motivasi anak agar bisa menjadi sukses. Amin, amin. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin teman-teman di Indonesia juga pengen tahu nih, sebenarnya berapa sih gaji bekerja ladang di Malaysia itu yang pernah Bapak terima, dari yang paling kecil sama paling besar? Oh ya, kalau kerja di ladang, contohnya di ladang sawit ini tidak menentu. Kalau misalnya kalau ada buah, alhamdulillah adalah dalam 4.000 lebih. Kalau ada buah, kalau dirupiahkan itu dalam 13 juta rupiah per bulan. Itulah kalau rajin. Tapi kalau tak ada buah seperti ini, tapi alhamdulillah kalau kita bandingkan UMR di Nusa Tenggara Barat di Lombok dalam 3 juta, pasti lebihlah 3 juta rupiah per bulan. Pak, mungkin ada saran untuk teman-teman yang sudah masuk Malaysia terus lari nggak betah karena ternyata di PT dijanjiinnya begini begitu, dijanjiin yang manis-manis, ternyata kerjanya berat. Menurut Bapak gimana nih Pak, biar nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini? Kalau pesan saya buat PMI, pekerja migran Indonesia, kalau bisa jangan larilah, karena lari itu sangat berbahaya bagi kita semua ini. Tidak ada gunanya juga. Dimanapun kita kerja, kalau kita rajin dan tekun bekerja, insya Allah rezeki itu pasti akan datang. Amin. Bapak, kenapa Bapak memilih bidang perladangan? Kan banyak Pak di Malaysia itu ada construction, ada kilang, ada perladangan, ada pertanian. Kenapa Bapak memilih bekerja di ladang sawit? Apa karena dulunya backgroundnya di petani atau bagaimana? Saya memilih bekerja di perladangan. Dulu migran saya adalah petani. Migran saya itu
Alhamdulillah dalam kalau petani itu kan ada yang namanya meracun, membaja, semua itu sama seperti di sini. Pokok kelapa sawit kan perlu juga baja, meracun. Tapi alhamdulillah saya punya geng sama kawan-kawan di sini, potong buah sama kawan-kawan di sini. Kita punya geng di sini 7 orang semua. 7 orang. Jumlah total pekerja Indonesia di tempat Bapak ini ada berapa, Pak? Yang sekarang ini dulu dalam 50 orang, sekarang 26 lah. Kalau dari negara lain ada nggak? Dari negara lain? Dari negara lain tak ada. Tak ada. Yang Indonesia. semuanya di sini semua Indonesia. Akur-akur, Pak, akur-akur. Alhamdulillah kita resmi akur semua. Kebanyakan dari mana? Jawa atau Lombok? Kebanyakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Lombok. Iya. Kalau gajian nih, Pak, kan ini jauh nih. Saya lihat di hutan ya, Pak ya. Ya. Kalau gajian Bapak ngirim ke keluarganya gimana, Pak? Oh, kalau gajian itu alhamdulillah di sini tidak pernah lambat. Dalam tanggal 3, 4, 5 itu gaji mesti keluar, Terus pasti cara keluar. kirim dari sini ke Indonesia gimana, Pak? Terus kalau time gaji misal tanggal 5, tanggal 4 sudah hampir reset di pejabat sini. Lepas itu tanggal 5 terus kita keluar ke kota ambil gaji. Kalau udah ambil gaji di bank, langsung kita kirim ke sana. Langsung kirim ya. Langsung kirim. Mantap. Ya. Oke. Mungkin ada pengalaman yang sedih atau berat yang pernah Bapak alami di Malaysia, biar mereka tahu nih yang di Indonesia tuh kalau kerja di Malaysia tuh nggak selamanya juga enak terus, tapi ada juga suka dukanya. Coba Bapak. Ya pengalamannya di sini ya dukanya itu kalau bangun pagi itu pukul 5 baru bangun. Ya kan soal subuh, Pak. Iya. Terus dukanya itulah kita kerja semangat. Lepas itu ini juga kalau di Risda ini dukanya itu time banjir bulan 1 ini. Oh, banjir. Banjir. Ini sama dong kayak di Jakarta ya. Ini seperti banjirnya seperti lautan ini ladang nih kalau udah banjir. Berapa meter, Pak, kalau banjir? Tinggi sampai 4 lebih. Ternyata my friend di Malaysia juga banjir, bukan di Jakarta doang ya. Sampai 4 meter loh. Iya. Padahal hutan ya, Pak ya? Hutan. Pasal di sini itu istilahnya banjir kiriman. Terus tampungannya di sini di ladang Risda Ulu Sedeli ini tampungannya. Pak, ini kan kerja di hutan nih, Pak, hutan sawit. Sibuk. Pernah nggak, Pak, ketemu binatang buas gitu? Kayak ular gitu? Kalau ketemu binatang buas tuh nggak ada, tapi yang sering kita ketemu itu babi. Oh, babi. Babi itu besar-besar macam anak lembu. Oh, gitu. Besar. Tapi dia tidak mengganggu ya? Tidak mengganggu. Kalau babi itu dilihat kita pun sudah lari. Oh, gitu. Ketakutan sendiri ya? Iya. Pak, gini, pernah nggak ada kejadian, ini nih my friend, enaknya kalau kerja resmi itu pasti punya asuransi ya. Jadi terlindungi saat kerja. Pernah nggak ada temen atau Bapak sendiri mengalami kecelakaan di saat kerja, dan apa tindakannya dari pihak perusahaan yang pernah Bapak lihat, tahu, atau Bapak alami sendiri gitu? Pernah nggak? Kalau kecelakaan berat di sini mungkin nggak ada ya, tapi kalau kecelakaan kecil misal kena duri pelepah, terus kaki atau tangannya bengkak, kita pergi ke pejabat tuh, pejabat respon semua. Mantap. Langsung direspon. Langsung respon ya. Iya. Oke. Pak, ada pesan nggak buat pekerja yang di Malaysia, seperti misalkan selalu patuhi SOP, selalu pakai atribut keselamatan mungkin? Ya. Buat pekerja di Indonesia, pepatah pernah berkatakan, di mana kita berbicara, di situ bumi kita junjung. Begitu juga kerjaan Malaysia kan, dia disuruh membuat SOP. Apa yang kerajaan Malaysia putuskan, kita harus patuh melakukan SOP ini. Pak, biasanya kalau kerja di ladang, Bapak di bagian apa nih? Kalau saya tuh di kelapa sawit, bagian saya itu tolak buah. Tolak buah. Iya. Dari dulu emang tolak buah. Dari dulu tolak buah. Oke, biasanya atribut yang dipakai saat Bapak bekerja apa aja tuh selain helm atau apa? Sarung tangan, terus sarung kaki, terus kacamata, helmet. Menurut Bapak itu penting nggak sih pakai kayak gitu? Penting. Helmet itu tujuannya itu keselamatan. Misal kalau kita langgar pelepah sawit, kalau kena kepala itu bahaya. Tapi kalau kita pakai helmet, bahaya itu agak kurang, terhindar lah. Karena masih banyak orang-orang yang bekerja, dia menganggap remeh atribut-atribut, malah malas untuk menggunakan. Tapi itu penting ya, Pak ya? Itu sangat penting, perlindungan diri. Mau salam-salam buat keluarga di Indonesia? Buat keluarga semua di Indonesia, kalian harus yang saya bilang tadi, harus ikuti protokol kesehatan, jaga diri baik-baik, itu saja.
Dan jangan lupa subscribe channel Cerita Riki. Jangan lupa Cerita Riki. Mantap. Mantul. Terima kasih my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.